Revitalisasi Taispet, BP Kebudayaan Maluku hadirkan pengrajin, pengunjung bisa langsung praktik. Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku atau BP Kebudayaan Maluku menggelar revitalisasi Taispet atau kain tenun Tanimbar yang berlangsung di Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, Kota Ambon, Sabtu 23 Mei 2026. Taispet sendiri merupakan sebutan untuk kain tenun dari bahasa Yamdena dan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Diketahui Maluku memiliki dua daerah pengrajin tenun, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT dan Maluku Barataya atau MBD dengan motif dan ciri khas masing-masing. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan pelaku budaya, pengrajin, dan generasi muda. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku, Dodi Wiranto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya revitalisasi sebagai langkah menjaga nilai, pengetahuan, dan keterampilan menenun di tengah perkembangan zaman. Juga sebagai pengingat bagi generasi muda untuk memahami proses, makna, dan nilai luhur dalam tenun itu sendiri. Untuk itu, selain pemaparan materi, peserta dan tamu undangan juga diberi kesempatan untuk praktik menenun. Lanjutnya, selain pembelajaran, momen ini juga sekaligus ajang promosi. Dodi berharap kegiatan revitalisasi Taispet dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat pelestarian warisan budaya Maluku, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah sendiri. Sebagai informasi, Tribuners, tenun Tanimbar sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB yang ditetapkan oleh UNESCO. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komite 3 DPD RI, Ana Latukonsina, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkia Slohi, Kepala Bidang Produksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Marcelino Paliama, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kota Ambon. Turut hadir juga komunitas dan pengrajin tenun Tanimbar dan pelajar dari sekolah kejuruan di Kota Ambon. Ya, jadi kita undang anak sendiri yang kebetulan di rumah kita mengadakannya juga untuk bagian atas dan di bagian bawah. Kebanyakan kita mengaji itu di bagian atas dulu. Iya, jadi bagian kain tadi perkembangan zaman sekarang. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan motif, saya ulang kembali, memang perlu juga didiversifikasi terkait motif itu. Memang ada motif-motif yang asli, seperti juga batik itu ada beberapa motif yang hanya boleh dipakai oleh raja gitu. Tapi ada juga motif yang publik bisa dikaryakan seperti itu, sehingga tenun itu bisa menjadi sumber informasi juga. Artinya mungkin bisa menjadi shipping ship atau barang oleh-oleh, bisa dikenalkan juga sampai ke luar negeri seperti itu.